Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Juga untuk teman-teman remaja dan pemuda, mari kita bersaat teduh. Hari ini Selasa 6 Juli 2021. Bacaan kita terambil dari Keluaran 9 ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Demikianlah bunyi firman Tuhan ayat yang ke-6 sampai ke-7. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Saudara, hidup kita tidak akan pernah bebas dari kesulitan. Di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, tidak mungkin seseorang tidak akan memiliki kesulitan. Dan orang yang paling kasihan adalah orang yang tidak pernah sulit. Hidup jadi tidak tertempa. Ia tidak terbiasa menghadapi benturan, pukulan, dan tekanan. Tidak ada orang yang bisa terbebas dari kesulitan. Karena itu, saudara, pertanyaannya bukan siapa yang tidak pernah sulit, melainkan kepada siapa kita berharap, kepada siapa kita menaruh percaya ketika kesulitan itu datang. Firman Tuhan pagi hari ini dalam Keluaran 9 ayat yang ke-6 berkata, dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya, segala ternak orang Mesir itu mati. Saudara, tulah yang kelima menimpa segala ternak orang Mesir dengan wabah yang sangat mengerikan. Pertanyaannya adalah, mengapa wabah ini hanya menimpa segala ternak? Padahal kalau bicara soal binatang, bukan hanya hewan ternak atau binatang ternak, di mana pengertian ternak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hewan yang dengan sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia. Usaha pemeliharaan ternak disebut sebagai peternakan dan merupakan bagian dari kegiatan pertanian secara umum. Maka pertanyaannya, kenapa binatang ini saja yang kena wabah? Mengapa tidak keseluruhan binatang pada umumnya? Tapi mengapa hanya binatang ternak, binatang yang sengaja dipelihara untuk kebutuhan manusia atau membantu pekerjaan manusia, mengapa hanya binatang ini yang Tuhan kenakan tulah? Saudara, ada begitu banyak hewan-hewan ternak di Mesir yang bukan hanya berguna untuk membajak sawah, menghasilkan mentega, keju, dan susu, tetapi juga ada beberapa hewan ternak yang oleh orang Mesir pada zaman itu dikeramatkan, disembah, dan dipuja. Salah satu dari hewan ternak tersebut adalah apis atau lembu muda. Tentunya saudara, kita pernah ingat umat ketika menantikan Musa turun dari Gunung Sinai dan ditunggu tidak turun-turun, maka mereka pernah jatuh dengan membuat dan menyembah patung anak lembu emas. Nah, ini latar belakang sejarahnya. Apis atau lembu muda ini, saudara, adalah binatang yang dianggap paling keramat di Mesir, terutama di daerah Memphis. Apis atau lembu muda ini dianggap sebagai Allah yang dapat memberikan kekuatan dan kesuburan kepada tanah. Sehingga saudara, Raja Firaun dan bangsa Mesir sangat mengidolakan dan mengandalkan Apis atau lembu muda sebagai Allah yang memberikan kekuatan dan kesuburan kepada tanah-tanah mereka. Mereka meyakini bahwa kemajuan, kejayaan, kemakmuran Mesir berasal dari dewa Apis atau anak lembu. Sehingga para imam Mesir memuja Apis sedemikian rupa dan melarang memakan daging dari binatang ini. Karena binatang ini dianggap sebagai sumber kekuatan dan kesuburan. Namun saudara, yang menarik, apa yang oleh orang Mesir dianggap sebagai kekuatan, dianggap sebagai kesuburan, lewat binatang apis atau lembu muda ini, dalam Keluaran 9 ayat yang ketiga di sana firman Tuhan katakan,
maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu, sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Saudara, apa yang dianggap sebagai sumber kekuatan, apa yang dianggap sebagai sumber kesuburan yang meningkatkan perekonomian, pada akhirnya terkena tulah penyakit sampar yang dahsyat dan semuanya mati. Apa yang mereka anggap paling kuat ternyata tidak berdaya dan tidak mampu memberi kekuatan ketika melawan Allah yang hidup itu. Saudaraku, hal ini menyatakan kepada kita bahwa hanya Allah lah sumber kekuatan yang sejati bagi manusia, saudara. Maka pertanyaannya, masihkah kita mengandalkan hidup kita kepada yang bukan Allah? Kepada sesuatu yang kita anggap dapat memberikan kekuatan dan kemakmuran? Saudaraku, pandemi yang kita alami hari ini sesungguhnya menyatakan bahwa apapun yang diandalkan oleh manusia itu tidak dapat diandalkan. Negara yang mengandalkan kekuatan ekonomi pun, saudara, pada akhirnya juga runtuh karena pandemi, sebab daya beli menurun. Negara yang mengandalkan kekuatan pariwisata pun pada akhirnya tidak berkutik menghadapi pandemi ketika semua menerapkan pembatasan wisata. Maka sesungguhnya, saudara, hanya Allah yang dapat menjadi sumber kekuatan kita. Hanya Allah yang dapat menjadi sumber pengharapan kita. Tidak ada Allah lain ataupun sesuatu yang dapat kita jadikan Allah yang dapat memberikan kekuatan, kemakmuran selain daripada Allah yang sejati. Karena itu, saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita, ayo mari kita mengandalkan Tuhan. Mari kita menaruh harapan hanya kepada Allah saja, bukan kepada yang lain. Tuhan memberkati. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang telah menyapa kami semua. Kami diingatkan, Tuhan, bahwa tidak ada sesuatu yang dapat kami andalkan di dunia ini selain daripada Allah. Pandemi ini membuka mata kami dengan sangat lebar bahwa ekonomi tidak dapat kami andalkan. Karena kekuatan ekonomi pun pada akhirnya juga runtuh ketika menghadapi pandemi. Demikian juga, Tuhan, ada hal-hal yang kami anggap dapat kami andalkan. Tetapi ternyata ketika Tuhan izinkan virus yang kecil ini ada di tengah-tengah manusia, maka semuanya itu pun menjadi sirna. Karena itu Bapa, tolonglah kami supaya kami makin mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Kami mengandalkan Engkau, dan ketika kami mengandalkan Tuhan, maka hidup kami, cara kami, semuanya hanya bergantung kepada Tuhan sendiri. Bersyukur ya Bapa, apabila pada awal bulan Juli ini Gereja GKT Banyuwangi telah mengadakan bakti sosial kepada 30 jemaat sebagai upaya untuk menghadirkan gereja secara nyata di tengah-tengah pergumulan jemaat hari ini. Terlebih Tuhan, hamba-Mu begitu bersyukur majelis yang baru dengan semangat dan kompak sesuai dengan bagian masing-masing mengantar ke rumah masing-masing jemaat untuk melihat dari dekat, untuk mengenal lebih dekat
namun tetap dengan protokol kesehatan yang ketat. Biarlah ini merupakan awal yang baik untuk kepemimpinan rohani di GKT Banyuwangi, dan ke depan kehadiran gereja juga terus dapat dinyatakan di tengah-tengah jemaat. Terima kasih Bapak. Berdoa untuk jemaat yang sudah bersaat teduh di tengah segala pergumulan dan persoalan kami. Biarlah kami terus mengandalkan Tuhan. Biarlah kami terus bergantung dan menaruh harapan hanya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat teduh kita pada pagi hari ini telah selesai. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.